Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Febrianti dari Prodi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada organisasi kantor dan yang kedua ada konsep komunikasi kantor. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang organisasi kantor. Di sini poin A menjelaskan tentang pengertian organisasi kantor. Organisasi yaitu sejumlah orang yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Sedangkan pengertian kantor sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat perniagaan atau perusahaan. Poin B menjelaskan tentang unsur organisasi kantor. Yang pertama yaitu ada unsur inti. Unsur inti merupakan unsur penting dalam organisasi kantor, yaitu adanya interaksi setiap manusia yang ada di dalam kantor. Yang kedua yaitu ada unsur kerja, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sumber daya insani, merupakan kemampuan karyawan. Yang kedua nir insani, merupakan barang ekonomi seperti mesin, komputer, dan peralatan kantor. Dan yang ketiga yaitu ada konseptual atau kemampuan dalam mengambil keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer. Poin C membahas tentang model kantor. Model kantor terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada model sentralisasi, yang kedua ada model desentralisasi, dan yang ketiga yaitu ada asas campuran. Prinsip perkantoran menurut Chris Martini dan Maysaro. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan merupakan pembagian tugas yang spesifik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, departementalisasi merupakan pengelompokan pekerjaan sesuai dengan kesamaan fungsi. Yang ketiga, rantai komando tentang laporan pekerjaan, siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa laporan itu disampaikan. Yang keempat, rentang pengawasan digunakan untuk pengawasan para bawahan. Kelima, sentralisasi dan desentralisasi, seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, formalisasi merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan pekerjaan dan tugas serta spesifikasinya. Struktur organisasi perkantoran. Pertama, organisasi lini. Terdapat jabatan yang tercantum dalam organisasi yang terletak secara vertikal. Yang kedua, lini dan staf, 2 kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi. Yang ketiga, struktur fungsional, mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya. Yang keempat, struktur produk yang terlibat dalam produksi dan pemasaran. Kelima, struktur komite, bentuk organisasi, tugas kepemimpinan dan tugas tertentu. Yang keenam, struktur matriks, disebut dengan struktur proyek, biasanya digunakan oleh perusahaan besar. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua yang membahas tentang konsep komunikasi kantor. Definisi komunikasi kantor, proses komunikasi yang diawali dengan penyalinan ide, pengolahan data menjadi informasi agar informasi bisa berjalan dengan efektif. Poin B tentang bentuk komunikasi kantor. Yang pertama ada komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi internal, dan komunikasi eksternal. Selain itu, bentuk komunikasi kantor yang pertama ada komunikasi verbal atau dilakukan dengan bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh gerak tubuh. Poin C menjelaskan tentang ruang lingkup komunikasi kantor. Yang pertama, konsep dasar kantor, seluruh karyawan harus memahami dasar komunikasi. Yang kedua, asas komunikasi, meminta penjelasan jika info yang disampaikan kurang jelas. Yang ketiga, ada permasalahan proses komunikasi, harus diatasi secepatnya agar tidak berlanjut. Yang keempat, ada media komunikasi, bisa melalui telepon, surat, email, atau tatap muka. Materi terakhir menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, intrapribadi, antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Semua materi telah disampaikan, semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.